Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back with me Dandi. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga teman-teman tetap diberikan rezeki yang lancar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga teman-teman tetap diberikan kebahagiaan dan diberikan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitasnya. Amin. Jadi di video kali ini saya akan first impression kepada sepatu terbaru yang saya punya. Ini adalah sepatu yang paling mahal yang saya punya, tapi sepatu ini adalah hadiah dari istri saya karena saya ulang tahun di bulan ini, dan thank you for my wife, this is the best gift ever. Jadi sepatu apakah yang akan saya impression pada video kali ini? Ya, inilah dia Hoka Mach X2. Jadi Hoka ini adalah produsen dari Prancis kalau nggak salah, dan ini adalah sepatu Hoka pertama saya, sepatu yang akan saya review, dan ini calon buat rest day shoes buat saya. Kenapa kok Hoka Mach X2 ini saya plot sebagai racing shoes? Insya Allah akan ada di akhir video. Oke, langsung aja kita lihat dulu dari boxnya. Kalau dari boxnya, di bagian atas ini kelihatan banget logo Hoka-nya, besar banget, gede banget. Ada logo Hoka, kemudian ada tulisan Hoka, kemudian di bawahnya, di bawah ini ada logo Hoka aja, nggak ada lagi, dan di sebelah kanannya ada logo Hoka lagi, dan ada keterangan importir, kemudian ada keterangan ukuran, sizing, dan bahan-bahan dari sepatunya. Kemudian di sebelah kanannya tidak ada lagi, cuman ada logo Hoka dan dominasi warna biru semua di sini, karena kalau nggak salah Hoka itu memang dominannya warna biru atau ciri khas dari Hoka itu sendiri. Kemudian di sebelah kanannya ada logo Hoka lagi, dan ada warna dari sepatunya yang ada di dalam, dan juga ada sizing dan ada barcode-nya. Untuk boxnya ini bisa dibilang unik ya. Kalau biasanya boxnya itu kan bukanya dari sini, tapi kalau Hoka itu dari sini, jadi memanjang gini ya, dan ya bagus. Jadi kita langsung buka aja sepatunya dan kita intip sama-sama seperti apa sih Hoka Mach X2. Dan wow, ini dia sepatunya. Ini adalah Hoka Mach X2, sepatu yang paling mahal yang saya punya sampai saat ini. Jadi inilah dia Hoka Mach X2. Jadi Hoka Mach X2 ini adalah seri support trainer yang diplot oleh Hoka sendiri untuk mengisi line up mereka. Buat teman-teman aja yang belum tahu atau mungkin yang masih kurang tahu apa sih bedanya support trainer seperti ini dengan daily trainer pada umumnya. Saya nggak ngomongin dari brand tertentu, tapi ini secara global aja. Kalau secara fungsi, support trainer dan daily trainer itu hampir mirip. Bisa dibilang mirip juga. Yang membedakan adalah bahan dari kedua sepatu. Bahan dari kedua sepatu itu mungkin sedikit berbeda, atau mungkin justru banyak berbeda. Seperti halnya di Hoka Mach X2 ini. Hoka Mach X2 ini adalah sepatu support trainer. Kalau sepatu daily trainer dari Hoka itu kalau nggak salah ada di Hoka Clifton 9. Dan biasanya support trainer itu menggunakan bahan-bahan yang lebih premium daripada daily trainer kalau di support trainer ya. Kemudian kalau support trainer itu bahannya itu hampir mirip seperti di flagship mereka, seperti di sepatu super mereka. Feel-nya pun ada beberapa sepatu yang feel-nya super trainer itu hampir mirip seperti racing shoes mereka atau di super shoes mereka. Contohnya itu kalau saya ambil di brand lain itu ada di Puma, seperti di Puma itu ada seri super trainernya ada di seri Deviate Nitro 3. Deviate Nitro 3 itu super trainer, kemudian buat super shoes mereka atau racing shoes mereka ada di Deviate Nitro Elite 3. Kalau di Mizuno itu ada Mizuno Wave Rebellion Flash 2 untuk super trainer, dan racing shoes mereka itu Mizuno Wave Rebellion Pro 2. Jadi kita lihat dulu, kita look dulu seperti apa sih sepatu Hoka Mach X2 ini. Jadi kalau kita lihat di bagian uppernya ini memang dibuat setipis mungkin, dibuat sangat terawang atau sangat tembus pandang. Ini kalau bisa dilihat, ini warna orange-nya kelihatan sih, warna insole-nya. Ini dibuat setipis mungkin, tapi sedikit kasar ya. Mungkin feel-nya seperti Specs Squanda, karena jaring-jaringnya sekasar Specs Squanda, tapi ini lebih tebal, konstruksinya lebih tebal daripada Specs Squanda untuk uppernya. Kemudian di uppernya ada seperti ada layer tambahan bukan layer sih ya, ada struktur tambahan juga bukan, tapi ada logo Hoka, kemudian ada logo entah apa ini warna hitam yang memanjang, kemudian ada logo Hokanya ini reflektif ya, teman-teman bisa lihat, mungkin ini ada lighting, kalau saya sinarkan ke sini bakal mantulin, dan ini bakal berguna banget kalau misalkan teman-teman lari di malam hari yang minim cahaya, ini bisa membantu running kita di malam hari ya. Buat uppernya ini sendiri memang didesain setipis mungkin karena memang mengejar breathability dan juga mengejar keringanan dari sepatu ini, karena memang sepatu ini ada beberapa orang yang memplot sepatu ini paling enak buat speed session ya, maka dari itu Hoka mendesain sepatu ini biar lebih tipis dan lebih breathable lagi. Untuk bagian upper ini
bisa dibilang bukan warna hitam sih ya, lebih ke warna dominannya itu warna abu-abu kalau saya lihat. Menurut pandangan atau pengamatan saya sendiri, saya pikir ini warnanya itu bakal hitam. Kalau kita dari jauh lihatnya bakal ini warna hitam, tapi kalau cara jelas kita di bawah sinar lighting seperti ini, warnanya jadi abu-abu dan saya suka warna ini. Sebenarnya ada lagi warna putih itu, tapi ya nggak putih-putih banget, tapi saya kurang suka dengan sepatu yang warna putih karena saya tidak terlalu pintar merawat bahan warna putih ya. Untuk covernya bagus banget dan ini breathability banget harusnya, karena belum pernah saya coba juga, tapi secara penilaian kasat mata seperti ini harusnya bahan uppernya ini sangat breathable dan durable karena ini jaring-jaring yang lebih besar daripada Coanda dan harusnya lebih durable daripada Coanda. Kemudian kita masuk di bagian shoelaces dan eyelets-nya. Bagian eyelets-nya ini ya standar lah ya seperti sepatu-sepatu pada umumnya, dan ada seperti struktur tambahan, ada layer tambahan, tapi bukan layer yang keras seperti seperti Nova Blast 4 gitu, bukan, tapi seperti ya kayak printing biasa lah ya di bagian eyelets-nya. Kemudian ada runner's knot-nya juga, ini sangat dibutuhkan sekali bagi perlari. Kemudian untuk tali sepatunya, untuk shoelaces-nya ini gede banget dan bergerigi. Ini sepatu yang paling the best sih buat shoelaces-nya untuk saat ini, karena saya pegang beberapa sepatu yang seperti Coanda itu tipis tapi bergerigi banget, dan Nova Blast 4 itu besar tapi teksturnya lenyur gitu, kayak kurang pas. Tapi kalau ini menurut saya perfect banget, tali sepatunya udah gede, kokoh, enak banget. Tapi masalah utamanya ada di ini terlalu pendek sih menurut saya. Saya pernah nyobain sekali fitting di dalam rumah tanpa pakai runner's knot-nya pun udah pendek, apalagi pakai runner's knot. Tapi untungnya tali sepatu yang pendek itu jadi kita nggak perlu khawatir tentang kondisi tali sepatu kita kalau kepanjangan. Kalau di Nova Blast 4 itu sedikit kepanjangan tali sepatunya, tapi it's okay, no problem. Kemudian masuk di bagian tangnya ini sendiri sangat breathable sekali karena struktur tangnya ini bagian dalam di bagian bawah ini mengikuti struktur di uppernya, jadi harusnya sangat breathable sekali. Dan tangnya sudah memiliki fitur gazetted tang, jadi memang ini gazetted tangnya udah pernah saya coba. Fittingnya akan saya ceritakan nanti. Bahan dari tangnya sendiri sama seperti bahan upper. Kemudian kalau di bagian atas ini bahannya apa ya, seperti Coanda bahannya, tapi ini lebih kaku dan lebih tebel dikit aja, dan ada logo Hoka di atasnya. Jadi good job, ada gazetted tang, ada strukturnya baik banget. Untuk heel collarnya, ini heel collarnya menurut saya tidak seperti daily trainer pada umumnya. Biasanya kalau daily trainer itu collarnya itu atau paddingnya itu cukup banyak dan ya paling nggak minimalis ada lah ya, seperti Coanda itu meskipun tipis itu ada melingkari dengan baik di kakinya. Tapi kalau buat super trainer ini memang kalau saya lihat desain heel collarnya ini seperti racing shoes, minimalis banget, cuman ada 2 bantalan di sini di sebelah kanan ini yang mungkin sebesar berapa ya? Mungkin 3 jari gini aja sih, sebelah kanan dan sebelah kiri, dan ini menurut saya ya cukup lah untuk kelasan super trainer. Untuk heel counternya sendiri ini ada strukturnya dikit di bagian atas. Ini bahkan hampir bisa dibilang ini nggak ada strukturnya buat heel counter, jadi semoga saja tidak ada masalah ketika saya pakai sepatu ini, karena fungsi dari heel counter itu adalah untuk menjaga tumit kita biar tidak keangkat-angkat dan biar tidak slip atau lepas dari sepatu, karena kalau sampai keangkat-angkat itu bakal tidak nyaman. Dan alhamdulillah sepatu saya semuanya tidak pernah mengalami heel slip meskipun dari beberapa merek yang berbeda. Dan untuk supportnya minim banget, jadi tidak ada struktur yang memang mensupport kita dengan cukup baik, tapi udah oke banget sih. Dan ada yang lupa, ada pull tab-nya di sini. Teman-teman bisa lihat ini pull tab kecil banget. Ini fungsinya adalah sebagai pull tab ya, pull tab seperti sepatu konvensional pada umumnya. Biasanya pull tab itu ada di sini, tapi kalau ini menyatu dengan upper, jadi untuk memudahkan ketika kaki kita memasuki sepatu ini. Kemudian kita masuk di bagian midsole. Jadi bagian midsole Hoka Mach X2 ini adalah sandwich midsole, dimana ada 3 lapis di sepatu ini. Jadi buat lapisan atas ini yang warna hijau Tosca ini bahannya itu PB atau PBX atau apa. PB itu adalah super critical foam atau foam yang fleksib, foam yang biasanya dipakai di sepatu-sepatu super mereka. Kemudian di bawah PB midsole ini ada yang warna ungu. Ini ada PB plate atau TPU plate, tapi kalau buat
buat Hoka membranding ini PB plate. Dan buat warna oranye ini adalah EVA foam. Jadi EVA foam ini adalah EVA yang biasanya ada di sepatu-sepatu daily trainer mereka. Jadi inilah dia pembeda antara super trainer dengan daily trainer. Super trainer itu dengan adanya PB foam dan juga dengan adanya plate itu sudah bisa membedakan antara super trainer dan daily trainer. Tergantung budget dan tergantung sesuai kebutuhan teman-teman semuanya. Jadi kalau berdasarkan beberapa artikel yang saya baca, kalau PB foam ini adalah foam yang empuk banget, super empuk, super bouncy, dan super ringan. Adanya EVA foam di bawahnya ini kenapa bukan PB semuanya atau mungkin EVA semuanya? EVA foam ini fungsinya adalah untuk meredam atau untuk menambah struktur tambahan biar ini tidak terlalu bouncy. PB foamnya itu tidak terlalu bouncy, dan ditambah juga plat ini juga digunakan untuk stabilitas. Jadi untuk menstabilkan super foam yang dimiliki Hoka Mach X2 ini. Dan selain untuk stabilitas, PB plate-nya ini juga digunakan untuk snappy feeling atau untuk bounce back atau untuk daya pantul ini. Cukup kaku, lumayan kaku juga. Namanya juga plate ya, memang harus dibuat seperti itu, dan harusnya carbon plate itu lebih kaku lagi. Kemudian outsole-nya seperti ini guys, pattern-nya. Jadi outsole-nya ini yang berwarna ungu. Ini menurut saya sudah cukup tebal untuk kelasan super trainer, karena biasanya antara super trainer dengan super shoes itu outsole-nya itu dibuat tidak setebal mungkin, karena kalau buat super trainer dan super shoes itu biasanya memang tidak mengejar durabilitas. Tapi ini dibuat ya lumayan tebal lah kan menurut saya. Saya nggak expect ini bakal setebal ini, dan ternyata tebal, harusnya ini lebih durable. Apalagi sepatu ini calonnya saya buat cuman ketika ada event tertentu, jadi harusnya durable. Jadi setelah kita tadi lihat-lihat gimana sih desain dari Hoka Mach X2 ini, sekarang kita ngomongin gimana sih feeling ketika pakai Hoka Mach X2 ini sebentar, karena saya pernah ya nyobain fittingnya itu seperti apa Hoka Mach X2 ini. Jadi fitting dari Hoka Mach X2 ini menurut saya hampir bisa dibilang memeluk kaki dengan bagus banget ya, karena saya nggak tahu ya ini memang fittingnya racing shoes ini seperti ini apa enggak, tapi jelasnya kalau untuk kelasan daily trainer ini bisa dibilang sedikit narrow di bagian depan. Jadi buat teman-teman aja yang mungkin pakai true size atau biasanya pakai 27,5 seperti saya biasanya sepatunya ukuran 27,5. Ketika saya pakai ini, feel-nya itu ngiket banget dengan baik, dengan sempurna. Harusnya tidak akan terjadi masalah ketika saya pakai lari nanti. Tapi kalau buat teman-teman yang dirasa kakinya itu lebar, bisa ambil di yang seri wide. Atau mungkin buat teman-teman yang kakinya normal seperti saya, mungkin kalau bisa saya sarankan upsize setengah senti atau pilih yang seri wide, itu akan lebih bijak, karena mungkin kalau teman-teman ngejar kenyamanan akan lebih baik upsize 0,5 cm atau pilih seri wide. Tapi kalau menurut saya sendiri, saya ketika pilih regular size ini udah cukup banget, udah cocok banget. Jadi fittingnya itu memeluk kaki dengan bagus banget. Harusnya racing shoes ini bakal seperti ini juga feelingnya, dan feel-nya itu hampir mirip seperti Coanda. Kalau Coanda itu pertama kali saya pakai, wah ini kayak ngiket banget di kaki, enak banget. Harusnya kalau sepatu speed itu memang harus ngiket seperti itu. Dan ketika saya udah pakai Nova Blast 4 itu rasanya nggak semengikat Coanda. Tapi ini kalau Hoka Mach X2 ini bener-bener ngiket banget, dan wah ini bakal enak banget sih kalau kita buat kebut-kebutan. Jadi untuk upper fit-nya itu sendiri sangat ngiket dan harusnya sangat bagus buat teman-teman yang mengutamakan kenyamanan. Pilih sesuai kakinya, tapi seri yang wide-nya, karena ini agak narrow dan mungkin kalau dibuat lama-lama kurang nyaman. Jadi seyogyanya upsize 0,5 cm atau pilih yang seri wide. Kemudian fitting buat shoelaces-nya. Buat shoelaces-nya menurut saya ini sudah cukup, tidak terlalu panjang. Jadi kalau buat saya yang masih belum terlalu membutuhkan runner's knot, harusnya ini sudah cukup banget. Tali sepatu yang ukurannya sependek ini atau segini ini udah cukup banget. Jadi tidak keleweran atau tidak terlalu panjang, karena kalau tali sepatu itu terlalu panjang juga kurang nyaman menurut saya sendiri. Dan untuk tali sepatunya kokoh banget. Ini saya suka model yang seperti ini, harusnya nanti jadi bahan pertimbangan tali sepatu yang seperti ini. Kemudian untuk tangnya ini, wah enak banget sih guys ya. Tangnya memang super banget, ngikat kaki dengan bagus. Kemudian struktur tangnya ini memang ini lebih tebal daripada Coanda. Harusnya struktur tang ini bisa melindungi punggung kaki dengan bagus ketika kita mengikat tali sepatu ini dengan kencang. Tidak seperti Coanda yang tangnya itu strukturnya itu tipis, dan kalau kita talikan dengan kencang itu bakal tidak nyaman lah. Saya rasa itu masih kurang nyaman kalau berdasarkan pemakaian saya sendiri. Kemudian untuk heel collar ini yang menjadi self reminder buat saya, yang menjadi kekhawatiran saya pada sepatu ini adalah karena heel collarnya itu minimalis banget ala-ala racing shoes. Kemudian heel collarnya ini tidak nyambung ya guys. Jadi di bagian sini dan sini aja, di bagian belakang sini nggak ada heel collarnya. Jadi semoga saja ini tidak menimbulkan
menimbulkan blister atau tidak menimbulkan masalah ketika saya pakai sepatu ini nantinya. Dan ya pasti akan saya coba lah sepatu ini sebelum saya gunakan untuk event-event. Karena saya pernah punya sepatu seperti ini yang tidak ada paddingnya di tengah ini, malah bikin blister. Tapi itu di sepatu bola ya. Semoga saja ini sepatunya tidak membuat saya blister, karena ya saya punya pengalaman blister. Dan jarang juga reviewer itu bilang karena kalau paddingnya itu nggak nyambung ya. Saya pikir ini nyambung paddingnya, tapi it's okay lah karena memang mengejar keringanan dari sepatu ini sendiri, karena memang sepatunya didesain untuk speed shoes atau speed workout. Kemudian lanjut ke heel counter. Untuk heel counternya, karena hampir tidak terasa struktur di sini, harusnya ini tidak bikin sakit seperti Coanda. Karena saya pakai Coanda itu tumit itu sakit karena strukturnya memang keras banget di Coanda, di bagian belakang support-supportnya itu, dan di bagian sini Coanda juga agak keras, tapi ini tidak ada indikasi keras sama sekali. Harusnya ini bisa nyaman. Untuk heel tabnya atau untuk pull tabnya, saya rasa ini sangat membantu sekali karena ini tangnya ini guys, tangnya ini tidak bisa kita angkat dengan panjang-panjang banget, jadi kita butuh effort buat pakai sepatu ini. Pull tabnya ini sangat membantu sekali untuk pakai sepatu ini, ala-ala sepatu racing beneran sih hari ini harusnya, karena effort banget. Harapan saya di Hoka Mach X3 nanti pull tabnya kalau bisa dipanjangin atau diganti dengan model konvensional, ya itu terserah Hoka lah ya. Pull tabnya ini kalau bisa dipanjangin dikit lagi dan strukturnya dibikin lebih bagus lagi dan lebih durable lagi harusnya. Untuk midsole-nya yang salah satu bahan dari semuanya yang bikin saya terhipnotis ketika fitting pertama kali pakai Hoka Mach X2 ini, saya pikir Nova Blast 4 itu udah yang paling empuk di antara semuanya ini, di antara keduanya ini. Tapi ketika saya pakai pertama kali sepatu ini buat berdiri, itu sangat empuk banget guys. Entah kenapa, mungkin baru pertama kali saya pakai support critical foam atau support flagship dari sebuah sepatu, dan kalau dibuat berdiri itu membal banget guys, apalagi buat jalan itu membal banget. Dan ini adalah sepatu dengan high stack yang paling tinggi yang saya punya. Heel stacknya itu 44, front stacknya itu ada di 39, jadi dropnya itu 5 mm, dan drop 5 mm itu memang ciri khas sepatu speed, dan harusnya hampir mendekati netral itu bisa buat walking shoes harusnya. Tapi ini terlalu mewah dan terlalu mahal untuk sebuah walking shoes. Kita bisa beli yang 500 ribuan aja lokalan nggak apa-apa buat walking shoes. Jadi Hoka Mach X2 ini kalau dibuat berdiri dan dibuat jalan santai, itu kayak di bagian belakang ini kayak ada yang hilang gitu loh, kepotong, hampir seperti Rebellion Pro 2 atau Rebellion Flash 2. Kayaknya kalau menurut saya buat teman-teman yang heel striker ini akan tidak atau akan kurang cocok. Tapi belum bisa saya pastikan omongan saya ini benar karena saya belum pernah nyobain sepatu ini. Insya Allah saya akan cobain, dan apakah benar memang akan saya coba ketika saya pakai heel strike itu tidak nyaman atau bahkan nyaman, nanti akan saya ceritakan di first ride sepatu ini. Jadi kalau buat jalan kerasa banget heelnya itu kepotong, jadi agak mencari keseimbangan atau mencari titik sweet spot dari sepatu ini ketika dipakai berdiri. Untuk PB plate-nya ini saya masih belum dapat feel-nya, karena ya buat jalan aja itu masih belum kerasa. Harusnya ini buat lari baru kerasa, dan ya nanti akan saya ceritakan apakah buat saya pelari pemula ini berpengaruh atau enggak PB plate-nya, tapi semoga aja berpengaruh. Dan untuk outsole-nya sangat di luar ekspektasi saya nggak expect bakal setebal ini seperti Coanda. Ya meskipun tebel ini harusnya sih bisa durable, kalau tebel tapi nanti cepat habis ya sama aja, nggak happy ending dong. Jadi itulah dia first impression saya terhadap sepatu Hoka Mach X2. Ini adalah sepatu support trainer dari Hoka, dan kenapa saya pilih sepatu ini karena saya pikir untuk sekarang, untuk sampai saat ini saya masih belum punya kapabilitas untuk pakai carbon plate. Untuk ke depan juga ya nanti insya Allah kita lihat perkembangan sama-sama apakah memang carbon plate itu saya butuhkan atau enggak. Tapi menurut saya TPU plate atau plate plastik itu sudah cukup bagi saya untuk saya gunakan sebagai alternatif dari carbon plate itu sendiri, karena TPU plate itu menurut saya udah cukup banget daripada carbon plate. Dan apakah TPU plate seperti ini itu tidak beresiko seperti carbon plate? Saya tidak mengiyakan statement itu. Ya bisa dibilang mungkin PB plate ini atau TPU plate itu menurunkan resiko cedera ketika kita pakai carbon plate. Bukan berarti TPU plate ini aman, tidak, karena sampai saat ini saya masih belum dapat informasi artikel atau jurnal yang terkait. Jadi harusnya TPU plate atau PB plate atau sepatu berplat plastik itu harusnya sama-sama tetap tidak direkomendasikan sih harusnya kalau dipakai setiap hari. Tapi harusnya sedikit lebih aman daripada carbon plate. Dan inilah dia kenapa alasan saya pakai Hoka Mach X2 ini. Kenapa saya beli Hoka Mach X2 ini? Ya karena saya masih belum punya kemampuan untuk pakai carbon plate. Dan itulah dia, ini akan saya plot sebagai racing shoes saya. Ya ini kan
kan pendapat saya sendiri ya, saya memang pengen banget punya sepatu racing atau super shoes itu. Kalau saya dulu pengennya bahkan beli Rebellion Pro 2, tapi menurut saya speknya terlalu motong dan spesifikasinya wah kayaknya kurang cocok. Saya tidak mau mengikuti ego saya karena saya masih PES Keong juga, dan belilah Hoka Mach X2 ini karena spesifikasinya mungkin cukup buat saya. Jadi buat teman-teman, apakah Hoka Mach X ini wajib dimiliki? Jawabannya tidak, karena masih banyak super trainer yang lebih murah daripada Hoka Mach X2. Seperti kalau di Asics itu ada Magic Speed 4, itu sudah pakai full carbon plate. Kalau buat teman-teman yang tidak suka carbon plate atau tidak ingin pakai carbon plate, bisa ke Puma Deviant Nitro 3, itu carbon plate tapi carbon composite plate, jadi ada campuran plastiknya di sana. Kalau buat teman-teman lagi yang lebih murah lagi, ada di Mizuno Wave Rebellion Flash 2 atau Mizuno Mizuno Neo Vista, sepatu super trainer yang pakai plate. Jadi buat teman-teman aja, sesuaikan budget kalian dan sesuaikan dengan kapabilitas teman-teman semuanya, apakah sepatu ini worth it untuk dimiliki. Kalau jawaban saya 50-50 antara worth it dengan nggak worth it, tapi menurut saya ini udah worth it banget karena udah pakai PB foam. Ini PB yang bahan midsole yang pakai di sepatu-sepatu super mereka. Jadi mungkin segitu dulu aja videonya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel saya biar saya semakin semangat bikin video. Dan disclaimer, jadi saya lupa disclaimer ya. Jadi sepatu ini saya beli sendiri dengan uang saya sendiri. Jadi segala apapun review tentang sepatu ini tidak ada yang ikut campur di dalamnya. Jadi ini murni pendapat saya sebagai pelari yang rekreasional. Jadi tidak ada campur tangan dari brand. Hoka tidak membayar saya. Ini adalah full review atau full first impression jujur dari saya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman tahu ketika saya buat video first ride Hoka Mach X2. See you in the next video. Ciao.